Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Asholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajmain. Robis rohli sodri wa yasrili amri wahlul uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda bermimpi sedang melantukan ayat-ayat pada Al-Quran? Mimpi-mimpi seperti ini umumnya membawa pada kebaikan karena ia suatu peringatan sehingga kita dapat sadar pada diri sendiri. Oleh karena itu, marilah kita tidur dengan cara yang sesuai dengan syariat sehingga mendapat peringatan dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Tidur merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah untuk makhluk ciptaannya. Dan mimpi merupakan karunia Allah yang patut kita syukuri. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Surat Ar-Rum, ayat 23. Tapi sebaiknya hindari bertanya-tanya arti mimpi, karena dikhawatirkan akan mengarah pada syirik. Sebagai umat muslim, sebaiknya pahami saja jenis mimpi dalam Islam serta cara terbaik menyikapinya. Jenis mimpi dalam Islam yang nyata keberadaannya. Dilansir dari laman Rumaisyo, ada 3 jenis mimpi dalam Islam yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Adapun hadis tersebut berbunyi yang artinya, mimpi itu ada 3 macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. HR Bukhari 7017. Seperti apa penjelasannya? Mimpi terbagi dalam 3 golongan. 1. Bila kita mendapat mimpi baik. Mimpi yang baik atau yang disebut juga dengan ru'ya sholihah hasanah adalah ketika seseorang bermimpi hal-hal yang ia sukai. Mimpi ini tidak membuat hati resah, gelisah, dan ketakutan, sebab mimpi ini datangnya dari Allah dan merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri. Mimpi baik akan membuat kita menjadi semangat dan bergembira. Mimpi ini juga akan membuat kita ingin lebih dekat dengan Allah serta senantiasa ingin memuji keagungannya. Mimpi baik sebaiknya memang diberitahu ke orang lain. Hal ini ditujukan untuk menularkan kegembiraan kepada orang-orang sekitar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali kabar-kabar gembira. 2. Bila kita mendapat mimpi buruk. Mimpi buruk atau yang disebut juga dengan ru'ya makruhah dan merupakan mimpi yang datang dari setan. Mimpi ini menggelisahkan. Saat memimpikannya hati kita merasa tidak tenang dan ketakutan. Salah satu mimpi buruk yang barangkali sering dialami manusia adalah mimpi dikejar setan. Mimpi tentang binatang reptil seperti ular, buaya, dan lainnya. Hal ini tidak mengherankan, sebab setan adalah musuh manusia dan akan terus berusaha menyakiti serta membuat sedih manusia. Coba kita renungkan dengan baik ayat berikut ini. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudorot sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Surat Al-Mujadalah, ayat 10. Nah, untuk mencegah terjadinya mimpi seperti ini, Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca ta'awuz, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jika kita dianjurkan untuk menceritakan mimpi baik, maka untuk mimpi buruk sebaiknya tidak diceritakan kepada orang lain dan yang bermimpi harus bersabar dalam hal itu. 3. Bila kita mendapat mimpi biasa. Mimpi biasa dapat dikatakan sebagai mimpi halusinasi. Mimpi ini dapat mencerminkan apa yang sudah terjadi dalam keseharian kita. Mimpi ini biasanya terjadi karena faktor emosional kita terhadap aktivitas sehari-hari.
Mimpi ini juga bisa jadi merupakan harapan yang dipendam dari diri kita atau hanya sekedar bisikan jiwa atau suatu pikiran yang akhirnya terbawa dalam mimpi. Nah, mimpi seperti ini tidak ada makna atau arti apapun. Itulah penjelasan 3 jenis mimpi dalam Islam. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan. Amin. Berikut tabir mimpi membaca ayat-ayat pada Al-Quran. Tabir mimpi membaca surat-surat Al-Quran. Kitab Nuzatul Majalis wa Muntakhobun Nafais. Karya, Syekh Abdurrahman Esh-Sofuri. Halaman 32-34. Sebuah kelembutan, barang siapa yang bermimpi membaca 1. Surat Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahi doanya dan menghindarkan dia dari kejahatan. 2. Surat Al-Baqarah, dia akan mendapatkan kebaikan dari anaknya dan mendapatkan panjang umur. 3. Surat Ali Imran, dia akan memperoleh anak laki-laki dan nanti anak tersebut akan seringkali bepergian. 4. Surat An-Nisa, dia akan mendapat warisan harta yang banyak dan kelak harta tersebut akan diwaris. Dan istrinya adalah sosok wanita yang sering bertengkar dengannya. 5. Surat Al-Maidah, orang-orang akan mendapatkan faedah dari dirinya dan dia akan diuji dengan kaum yang keras hatinya. 6. Surat Al-An'am, banyak nikmat-nikmat Allah yang ada padanya. 7. Surat Al-A'raf, dia akan mati di perasingan. Wakila, dia akan memperoleh tiap-tiap ilmu. 8. Surat Al-Anfal, dia akan mendapatkan pertolongan atas musuhnya. 9. Surat At-Taubah, dia akan menyukai orang-orang yang saleh. 10. Surat Yunus, dia akan selamat dari kesusahan dan penyakit. Dia akan sembuh dari sakitnya dan terhindar dari tipu daya para tukang sihir. 11. Surat Hud, dia akan berumur panjang dan akan banyak rizki. 12. Surat Yusuf, dia akan mendapatkan permusuhan dari keluarganya dan mendapat kemuliaan di kalangan manusia. 13. Surat Ar-Rodu, ajalnya telah dekat. 14. Surat Ibrahim, dia termasuk orang-orang yang saleh. 15. Surat Al-Hijr, jika profesinya adalah pedagang maka dia akan mendapatkan kesuksesan yang melebihi teman-temannya. Jika dia adalah orang yang berilmu maka dia akan mati dalam perasingan. Jika dia raja maka ajalnya telah dekat. Dan jika dia adalah hakim pengadilan maka dia adalah orang yang bagus batinnya. 16. Surat An-Nahl, dia akan memperoleh ilmu dan rizki dan dia mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 17. Surat Al-Isra, dia akan mendapat hukuman dari raja. Wakila, dia akan mempunyai derajat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 18. Surat Al-Kahfi, dia akan panjang umur dan bagus amal perbuatannya. 19. Surat Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada dia sesudah dia tersesat dan dia kelak akan dikumpulkan bersama para nabi. 20. Surat Toha, dia akan gemar qiyamul lail dan berbuat baik. 21. Surat Al-Anbiya, dia akan mendapat bagian rizki yang banyak dari orang-orang dan dia akan mendapat taufik pertolongan pada kebaikan. 22. Surat Al-Hajj, dia akan naik haji. Jika dia itu orang yang sakit maka dia akan mati. 23. Surat Al-Mu'minun, dia akan memperoleh penjagaan dan selamat dari bala.
24. Surat An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerangi hatinya dan dia akan melakukan amar makruf nahi munkar. 25. Surat Al-Furqan, dia menyukai perkara yang benar dan benci kebalikannya. 26. Surat Asy-Syu'ara, sulit rizkinya. 27. Surat An-Naml, dia akan jadi pemuka dalam hal kerajaan dan kefahaman. 28. Surat Al-Qasas, banyak rizki dan banyak pahala. 29. Surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dan akan memisahkan dia dari keluarganya. 30. Surat Ar-Rum, dia akan memperoleh ilmu dan harta. Wakila, Allah akan menaklukkan kota milik orang musyrik melalui perantara dia. 31. Surat Luqman, dia akan memperoleh kekuatan dan kebijaksanaan dalam keyakinan. 32. Surat As-Sajdah, dia akan mati dalam sujudnya dan mendapat kebaikan dari Tuhannya. Wakila, dia akan gemar melakukan qiyamul lail. 33. Surat Al-Ahzab, dia akan melakukan makar terhadap teman-temannya. 34. Surat Saba, dia akan jadi jagoan. Wakila, dia akan menjadi pertapa yang mendiami gunung-gunung. 35. Surat Fatir, dia akan memperoleh keridhaan. 36. Surat Yasin, dia kelak akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatannya adalah amal saleh. 37. Surat Asy-Shaffat, dia akan mendapatkan anak yang berbakti dan memperoleh rizki yang halal. 38. Surat Shad, dia akan mencintai banyak wanita. 39. Surat Tanzil, Az-Zumar, dia akan panjang umur dan kelak akan bersama para rasul. 40. Surat Ghafir, dia adalah orang yang mukmin dan banyak berbuat kebaikan. 41. Surat Fussilat, seakan-akan dia mengajak kaum pada jalan petunjuk. 42. Surat Syura, dia akan panjang umur. 43. Surat Az-Zukhruf, dia mendapat sedikit bagian dari dunia dan mendapat bagian yang banyak di akhirat. 44. Surat Ad-Dukhan, dia akan aman dari siksa neraka. 45. Surat Al-Jathiyah, dia mendapatkan derajat kezuhudan. 46. Surat Al-Ahqaf, telah berkata Imam Ja'far Ash-Shadiq, dia kelak akan didatangi malaikat maut dengan rupa yang menawan dan diperlakukan dengan lemah lembut. Wakila, dia akan durhaka kepada kedua orang tuanya lalu bertaubat. 47. Surat Al-Qital, surat Muhammad, takdirnya sama dengan surat Al-Ahqaf. Dan dia akan dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 48. Surat Al-Fat, dia akan memperoleh kelapangan, jihad dan kebaikan dunia akhirat. 49. Surat Al-Hujurat, dia akan mendamaikan orang-orang. 50. Surat Qaf, dia akan mendapatkan kesabaran, pengertian yang mendalam atau kebaikan. 51. Surat Az-Zariyat, dia akan dipatuhi para sahabatnya. 52. Surat At-Tur, dia akan mendapat putra yang singkat hidupnya. Wakila, dia akan tinggal berdekatan dengan kota Mekah. 53. Surat An-Najm, dia akan memperoleh anak yang saleh. 54. Surat Iqtarobat, surat Al-Qamar, dia akan selamat dari sihir. 55. Surat Ar-Rahman, dia akan tinggal berdekatan dengan Mekah atau Al-Quds, Baitul Maqdis. 56.
Surat Al-Waqiah alias kiamat, dia akan memperoleh kelapangan rizki. 57. Surat Al-Hadid, dia akan mendapatkan kesehatan badan. 58. Surat Al-Mujadilah, dia akan mengalahkan musuh debatnya jika dia adalah sosok orang yang berilmu. 59. Surat Al-Hasir, dia kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, abror. 60. Surat Al-Mumtahanah, dia di akhir hayatnya akan bertaubat dengan baik. Waqilah, dia akan selamat dari setiap kejahatan. 61. Surat Ash-Shof, dia akan memperoleh sesuatu. Memperoleh pengawasan dan memenuhi nazar. 62. Surat Al-Jumu'ah, dia akan memperoleh bagian yang banyak dunia akhirat. 63. Surat Al-Munafikun, Allah subhanahu wa ta'ala akan mensucikan dia dari kemunafikan. 64. Surat At-Taghabun, dia akan diuji dengan istri yang buruk perangainya. 65. Surat At-Tolak, dia akan diuji dengan perempuan yang buruk perangainya. Waqilah, dia akan menceraikan istri-istrinya. 66. Surat At-Tahrim, dia telah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. 67. Surat Tabarok, Al-Mulk, dia hidup mengabdi pada sultan, pemimpin dan dia akan mendapatkan faedah darinya. 68. Surat Nun, Al-Qalam, dia akan mendapatkan pertolongan atas musuhnya. 69. Surat Al-Haqqah, apabila dia adalah lelaki yang sedang berdiri, maka dia akan disalib. Apabila sedang duduk, maka dia mati terkena cambukan. Apabila dia seorang perempuan, maka akan diceraikan suaminya. 70. Surat Al-Ma'arij, yang jauh akan didekatkan padanya dan dia akan menjadi sosok yang banyak melakukan puasa. 71. Surat Nuh, dia tinggal bersama orang-orang yang bodoh. 72. Surat Al-Jin, dia akan mendapat bantuan dengan kaum yang keras hatinya. 73. Surat Al-Muzammil, dia akan memperoleh kelapangan setelah kesulitan. 74. Surat Al-Mudatsir, dia akan kesulitan dalam hal rizki. 75. Surat Al-Qiyamah, dia memperoleh beberapa perkara yang terpuji. 76. Surat Al-Insan, sama seperti tabirnya surat Al-Qiyamah. 77. Surat Al-Mursalat, dia akan aman dari perkara yang menakutkan. 78. Surat Amma An-Naba, dia akan panjang umur. 79. Surat An-Naziat, Allah akan melepas kemungkaran dari dalam hatinya. Waqilah, dia mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. 80. Surat Abasa, dia akan mendapat taufik. 81. Surat At-Tawir, dia akan mendapatkan perjalanan di daerah timur dan dia mendapatkan rizki di sana. Waqilah, dia akan mendapat kekhusyuan dan taubat. 82. Surat Al-Infitor, dia akan terjatuh dalam kesulitan lalu dia bisa terbebas, selamat dari kesulitan tersebut. 83. Surat Al-Mutaffifin, dia seperti yang dia baca, yakni dia akan melakukan khianat, kecurangan dalam hal timbangan dan takaran. 84. Surat Al-Insyiqaq, jika dia adalah seorang pemimpin maka dia didoakan buruk oleh banyak orang dari kaumnya. 85. Surat Al-Buruj, dia akan mempelajari ilmu falak. 86. Surat At-Tariq, dia akan mendapatkan beberapa anak laki-laki yang tidak panjang umurnya. 87. Surat Al-A'la, dia akan gemar bertasbih. 88. Surat Al-Ghoshiyah, dia akan mendapat ilmu dan kezuhudan. 89. Surat Al-Fajri, dia akan memperoleh kewibawaan. Waqilah,
dia akan mati sebelum habis tahun tersebut. 90. Surat Al-Balad, dia akan memberi makan orang-orang miskin. Wakilah, sumpahnya akan dibenarkan. 91. Surat Asy-Syamsi, dia akan tinggal berdekatan dengan raja. 92. Surat Al-Lail, dia akan kesulitan dalam hal rizki. 93. Surat Ad-Duha, dia akan mendapat perhatian dan rahmat kasih sayang. 94. Surat Alam Nashroh, Al-Insyiroh, dia akan aman dari beberapa penyakit. 95. Surat At-Tin, dia mendapat penyesalan kemudian setelah itu mendapat kemuliaan. 96. Surat Al-Alaq, dia akan mendapatkan anak soleh. 97. Surat Al-Qadar, dia akan panjang umur. 98. Surat Lam Yakun, Al-Bayyinah, dia akan berada di antara ketakutan dan harapan. 99. Surat Az-Zalzalah, dia akan dikhawatirkan dari sultan. 100. Surat Al-Adiyat, jika dia adalah seorang musafir maka akan dikhawatirkan dari penyamun, begal. Jika dia adalah orang yang mukim, bukan musafir maka dia akan cinta dunia. 101. Surat Al-Qoriyah, dia akan berada di antara ketakutan dan harapan. 102. Surat At-Takatsur, dia akan sedikit rizkinya dan banyak hutangnya. Wal-iyazu billah. 103. Surat Al-Asyr, dia akan berada di antara ketakutan dan harapan. 104. Surat Al-Humazah, dia akan seperti nama surat tersebut. 105. Surat Al-Fil, dia akan mendapat pertolongan atas keluarga dan musuhnya. Wakilah, apabila dia adalah seorang raja maka dia akan membuat lari para pasukan dan prajurit musuh dan dia akan memperoleh penaklukan. Wakilah, dia akan berangkat haji. Wakilah, sebuah pertanda akan terjadi fitnah yang membuat hancur musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakilah, dia akan diselamatkan dari tuduhan perzinahan dan ketakutan. 106. Surat Quraisy, sebuah pertanda akan berangkat haji jika dia termasuk ahli menetapi petunjuk dan jalan pertolongan. Jika tidak, maka pertanda dia telah memakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa mensyukurinya. Wakilah, dia akan membuat merukunkan orang-orang dengan memberi makan orang yang membutuhkan. Wakilah, dia akan memperoleh rizki tanpa susah payah. Wakilah, dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak di setiap perjalanan yang dia kehendaki. 107. Surat Ar-Ra'aita, Al-Maun, dia akan melarang zakat dan tidak membenarkan hari pembalasan. Wakilah, dia akan mendapatkan pertolongan atas orang yang menentangnya. 108. Surat Al-Kautsar, dia akan suka kebaikan dan mengerjakannya. 109. Surat Al-Kafirun, dia akan bergaul bersama ahli bidah. 110. Surat An-Nasr, dia akan mendapat pertolongan jika dia adalah seorang raja. Jika tidak, maka telah dekat ajal kematiannya. 111. Surat Tabat, Al-Lahab, jika dia adalah seorang hartawan maka akan habis hartanya. Jika dia seorang yang melarat, fakir maka dia akan melakukan adu domba. 112. Surat Al-Ikhlas, dia akan kuat imannya, banyak hartanya, sedikit keluarganya dan Allah akan mengijabahi doanya. 113. Surat Al-Falaq, berkata kebanyakan ahli tabir mimpi, dia akan mendapat pertolongan atas musuhnya dan akan bagus keadaannya. 114. Surat An-Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolaknya dari kejahatan jin, manusia dan hewan melata. Wakilah, membacanya akan menunjukkan isyarat berkumpul dengan keluarga. Jika bermimpi menghatamkan Al-Quran, maka hajatnya akan terkabul.
Membaca ayat dari Al-Quran tabirnya sama dengan tabirnya membaca surat tersebut. Barang siapa yang mimpi membaca mushaf Al-Quran, maka akan kuat agamanya. Barang siapa yang membaca kitab Taurat, maka dia akan mendapat petunjuk dan pencerahan nur. Untuk tabir mimpi membaca surat Al-Fil dan surat Quraisy dalam nuskhoh kitab Nuzatul Majalis yang kami punya itu tidak dicantumkan. Dan tabir surat Al-Fil dan surat Quraisy yang kami tulis di atas itu kami ambilkan keterangannya dari kitab Taktirul Anam fi Tabiril Manam, karya Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi. Pada bab huruf Sin, halaman 234. Wallahu alam. Berikut adalah tabir mimpi membaca surat-surat Al-Quran. Terima kasih sahabat yang dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.